Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem kemih. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan sistem kemih? Sistem kemih atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kemih. Bagian-bagian sistem perkemihan yang ginjal atau ren yang menghasilkan urin, dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, satu vesika urinaria tempat urin dikumpulkan, dan satu ureta urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal, bagian-bagian ginjal yang pertama bagian kulit atau korteks, sumsum ginjal atau medula, bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Fungsi ginjal memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme air dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Hormon yang diproduksi oleh ginjal. Yang pertama renin, yaitu hormon yang terkait dengan tekanan darah. Eritropoietin, yaitu hormon yang membantu pembuatan sel darah merah. Penderita gagal ginjal biasanya kekurangan sel darah merah atau anemia yang menyebabkan kelitihan serta dapat merusak hati, sehingga penderita biasanya membutuhkan injeksi eritropoietin. Kalsitriol, yaitu hormon yang membantu tubuh menyerap kalsium pada makanan. Ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior T11 sampai L2 melalui neuron-neuron simpatis. Lapisan pada ureter. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan dinding luar jaringan ikat, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang disekresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui ostium urethralis masuk ke dalam kandung kemih. Vesika urinaria disebut juga belanda atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status koktrail otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Bagian ini mempunyai fungsi sebagai superviewer urin 200-400 cc. Proses miksi rangsangan berkemih. Distensi kandung kemih. Selanjutnya stres reseptor pada dinding kandung kemih lebih kurang 250 cc. Kontraksi dinding kandung kemih, refleks berkemih, relaksasi sphincter uternus, relaksasi sphincter externus, dan pengosongan kandung kemih. Uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang disekresikan oleh tubuh melalui ginjal. Uretra dan vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis, panjangnya lebih kurang 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra postaria, uretra membranosa, dan uretra caver. Lapisan uretra laki-laki terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa.
Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Panjangnya lebih kurang 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunika muscularis sebelah luar, lapisan spongosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa merupakan lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Transport urin dari ginjal melalui ureter dan masuk ke dalam kandung kemih. Ductus colligentes menuju calyx renalis, kontraksi peristaltik pada pelvis renalis menuju ureter, dan selanjutnya kandung kemih. Urin atau air kemih. Mikturisi atau berkemih merupakan refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga, dan berbagai organ yang menekan kandung kemih membantu mengosongkannya. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening oranye, pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Sifat-sifat air kemih, jumlah ekskresi dalam 24 jam 1500 cc, tergantung dari masuknya intake cairan serta faktor lainnya. Warna bening muda, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Sifat kuning tergantung dari kepakatan, diet obat-obatan, dan sebagainya. Bau khas air kemih bila dibiarkan terlalu lama maka akan berbau amoniak. Berat jenis 1015 sampai 1020. Reaksi asam bila terlalu lama akan menjadi alkalis, tergantung pada diet. Sayur menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam. Komposisi air kemih. Air kemih terdiri dari kira-kira 95% air, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam, urea, amoniak, dan kreatin, elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat, pigmen, bilirubin dan urobilin, toksin, dan hormon. Tahapan pembentukan urin. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus pada kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori atau podosit, sehingga mempermudah proses penyaringan, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Reabsorpsi, volume urin manusia hanya 1% dari filtrat glomerulus. Oleh karena itu, 99% filtrat glomerulus akan direabsorpsi secara aktif pada tubulus contractus proximal, dan terjadi penambahan zat-zat sisa serta urea pada tubulus contractus distal. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa urea yang mulai terjadi di tubulus contractus distal. Komposisi urin yang dikeluarkan lewat ureter adalah 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisa substansi lain, misalnya pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Ciri-ciri urin normal. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tetapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening oranye tanpa ada endapan, baunya tajam, dan reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6.